apakah benar Ustadz kami Fulan ibnu Fulan muridnya Syekh Muqbil? Maka dia pun menanyakan kepada kami min bab penekanan. Gimana benar itu ucapan ini? Ya kita juga tahu kalau dia bukan murid Syekh Muqbil. Maka dia melaksanakan wallahu alam apakah tadlis atau apa, yang jelas dia ma'ruf bagi kami para murid. Dari lafaz-lafaz jika meriwayatkan dari Syekh Muqbil maka seakan-akan dia dari murid Syekh Muqbil. Maka ini contohnya seperti Imam Muqbil Al-Wadi'i. Kita semuanya hidup di zamannya, namun ada yang datang cepat bertemu dengan beliau dan meriwayatkan dari beliau langsung, dan ada yang qadarullah dia sama-sama menuntut ilmu dengan kami, tidak datang ke Yaman kecuali karena kepepet menikah dulu, karena mencari uang dulu, atau apa saja yang membuat dia terlambat, datang ke Dammaj, Syekh Muqbil sudah meninggal. Dan yang mengajar adalah Al-Hajuri. Maka seperti ini, apa yang menjadi penyebab? Yang jelas, kita hidup sezaman dengan imam, muhaddis, di zaman kita, namun kita tidak sempat duduk karena keterlambatan beberapa tahun, akhirnya duduk dengan muridnya yang di bawahnya, sehingga sanad dia kepada Syekh Muqbil harus kepada Al-Hajuri baru Syekh Muqbil, seperti itu. Maka ini contoh dari penyakit tadlis. Jadi dia ingin menaikkan dirinya seakan-akan mendengar langsung dari imam, sehingga dia melaksanakan tadlis misalnya. Maka oleh sebab itu para ulama terdahulu tidak lepas dari sifat demikian. Qatadah Imam Asy-Syafi'i, Abu Ishaq, dan Imam Al-A'mash, dan juga yang lainnya dari Abu Zubair dan Muhammad ibnu Ishaq yang mudallis, maka mereka dihinggapi penyakit seperti ini. Konsekuensinya para ulama melihat riwayat dia. Jika meriwayatkan dengan haddatsana, akhbarana, fala kalam, tidak ada masalah lagi. Namun jika berkata an atau qala atau anna fulanan dari gurunya padahal bukan gurunya, maka di sini para ulama tawakuf. Maksudnya tawakuf ya dhaif. Tidak mau meriwayatkan hadis itu sampai datang tasrih di riwayat yang lain atau mutabaah dari riwayat selain mudallis ini. Maka inilah pujian Abu Hatim Ar-Razi kepada Sulaiman ibnu Harb, wa kana la yudallis, menunjukkan sifat tadlis adalah sifat yang buruk, masuk kepada penyakit hati. Yatashabba bima la yu'ta, di mana dia ingin kenyang dari bukan rizkinya. Itu makna dari permasalahan penyakit tadlis. Maka berapa dari a'immah dihinggapi penyakit ini sehingga hadisnya harus dhaif sampai datang jalan yang lain. Kemudian meriwayatkan Sulaiman, dan Sulaiman tadi kami sebutkan dia adalah imam di zamannya, dan berkata An-Nasai thiqatun ma'mun. Kemudian meriwayatkan dari Syu'bah, dan Syu'bah ma'ruf, Ibnul Hajjaj Abul Bustong, imam di Wasit, dan dia di Tabaqah yang ketujuh min ru'us Tabaqah itba'at tabi'in. Maka Imam Syu'bah termasuk dari Amirul Mukminin di ilmil hadis, dan dia awal man fatasyas sanad fi Iraq. Dia orang pertama yang memeriksa sanad di Irak, yang mengatakan jangan duduk dengan si fulan hadisnya dhaif, si fulan ibnu fulan mudallis, si fulan ibnu fulan matruk, ditinggal hadisnya, fulan ibnu fulan wadha, pencuri hadis, pemalsu hadis, dan sebagainya. Maka meriwayatkan Syu'bah
dari gurunya Al-Walid, wa huwa Al-Walid ibnul Aizar Al-Abdi, maka madarus sanad kepada Al-Walid. Dan Al-Walid ibnul Aizar dia Al-Kufi, dan dia disikohkan oleh Imam Abu Hatim dan Yahya ibnu Ma'in. Maka inilah sanad yang pertama. Haddatsani Sulaiman haddatsana Syu'bah anil Walid wa huwa ibnul Aizar. Kemudian maka tahwil sanad, menyebutkan Imam Al-Bukhari gurunya yang kedua. Haddatsani Abbad bin Ya'qub akhbarana Abbad bin Al-Awwam ani Syaibani anil Walid ibnil Aizar. Maka madarnya kepada Al-Walid ibnul Aizar. Maka guru Imam Al-Bukhari yang kedua Abbad ibnu Ya'qub wa huwa Abu Sa'id Al-Kufi. Dan Abbad ibnu Ya'qub di sini telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka para ulama sebagian gulu kepadanya sampai menyebutkan seperti Ibnul Jauzi muttahimun bil kadhib, dia tersangka dari pemalsu hadis. Dan begitupun Ibnu Adi Al-Jurjani fihi gulu fima fihi minat tasayyu wa rawa ahadis ungkirat alaihi fi fadail ahlil bait. Maka dia itu sangat gulu dari syiahnya dan meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar tentang keutamaan ahlil bait. Abu Hatim Ar-Razi mensikohkannya syekhun sikoh. Maka Ibnu Khuzaimah pun mengatakan sikotun fi riwayatihi, namun muttahamun fi dinihi. Maka disimpulkan di sini dari ucapan para ulama yang memuji dikarenakan dilihat dari periwayatan hadis. Maka seorang muhaddis dilihat dari kemampuan meriwayatkan hadis, hafalannya imam, hafalannya sikoh, hafalannya saduk, la ba'sa bihi, hafalannya dhaif, lemah hadisnya lain, laisa bisikoh, laisa bil qawi fil hadis. Kama hada yungdor ila riwayatihi. Idan alladhi yaqulun bisikoh, seperti Imam Abu Hatim yaqul syekhun sikoh, wa Ibnu Khuzaimah qal sikoh, haula yang durun ila sikoh ay fi riwayah. Fala hada ada Rukutni yajma' baina qaulain syi'i saduk. Maka dari agamanya dia tidak sikoh, dari agamanya bid'ah, seorang syiah, namun dari periwayatannya sikoh. Maka wallahu a'lam rawi ini paling sedikit saduk dari segi periwayatan, namun dari segi kebid'ahannya buruk, dia seorang syiah. Maka Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini tahu bahwa dia seorang syiah, namun periwayatan hafalan hadisnya sikoh, ya diriwayatkan. Adapun permasalahan kebid'ahannya antara dia dengan Allah, dan semua muhaddis ahlu sunnah ada yang meriwayatkan dan ada yang meninggalkan. Kemudian meriwayatkan gurunya Imam Al-Bukhari ini yang bernama Abbad ibnu Ya'qub Al-Kufi Asy-Syi'i, meriwayatkan dari gurunya juga Abbad ibnul Awwam. Dan Abbad ibnul Awwam Al-Wasiti dari Kufah, dari Basra, dari Wasit, dan Wasit di Irak. Maka Abbad ibnu Awwam seorang rawi yang sikoh, disikohkan oleh Abu Hatim, Abu Daud As-Sijistani, An-Nasai, Yahya ibnu Ma'in,
dan Waqi' Ibnul Jarrah. Kemudian meriwayatkan dari Asy-Syaibani, maka dia Sulaiman Ibnu Fairuz Asy-Syaibani, dan juga dia rawi yang thiqah. Kemudian bertemulah sanad dari keduanya kepada Al-Walid Ibnul Aizar, baru setelah itu kepada An Abi Amr Asy-Syaibani. Maka Abu Amr Asy-Syaibani seorang tabi'i kabir atau muhadram, bernama Sa'ad ibnu Iyas Asy-Syaibani. Abu Amr Sa'ad ibnu Iyas Asy-Syaibani Al-Kufi, muhadram yang thiqah dari tabaqah yang kedua, dan dia meninggal di tahun 95 Hijriah. Maka dia termasuk dari di atas orang-orang tabi'in, mukhadram, dan dia adalah rawi yang thiqah, dithiqahkan oleh Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi dan Yahya ibnu Ma'in. Kemudian meriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud. Maka berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyul a'mal afdal. Berkata Ibnu Mas'ud, seorang sahabi datang kepada Nabi menanyakan ayyul a'mal afdalu, apa itu amal-amal yang afdal, yang terbaik di sisi Allah. Dijawab oleh Nabi kita, as-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya. Maka yang pertama di sini as-salah, maka salah dari amal, dan dia adalah amal lisan dan amal badan, dan juga bisa amal hati di saat ikhlas kepada Allah. As-salah liwaqtiha, sebaik-baiknya amal adalah salat pada waktunya. Apa maknanya salat pada waktunya? Dicintai oleh Allah. Di saat seorang salat duhur, ya pada waktunya, dan salat asar pada waktunya, dan salat fajar pada waktunya. Itu yang dicintai dari salat oleh Allah Jalla wa'ala. Adapun mereka yang salat dan keluar dari waktunya, maka dia bermain-main dengan salatnya. Maka salat itu di dalam Al-Quran disebutkan kitaban mauquta. Inna salata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang mukmin, kitaban maknanya wajib. Dari kutiba, kama kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisas. Kalimat kutiba yufidul wujub. Maka kitaban kewajiban yang mauqutan, waktu-waktunya itu ditetapkan. Maka makna kitaban mauqutan, bahwa salat itu waktunya, kewajibannya ditentukan.